Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes di General Reading. Ya, pembacaan secara umum, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Ya, jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ada yang ingin bicara jujur padamu dari orang yang terkoneksi dengan kamu. Ada yang ingin bicara jujur padamu dari orang yang terkoneksi dengan kamu. Ya, mungkin kamu mikirin dia gitu ya. Nah, tertariklah, itu namanya terkoneksi. Dia juga ikut mikirin kamu. Kan kebawa mimpi biasanya seperti itu. Ya. Atau dia memang terhubung dengan kamu gitu. Dan daya tarik kamu itu membuat sebuah koneksi gitu. Ada yang ingin bicara jujur padamu dari yang terkoneksi dengan kamu. Kamu naksir enggak? Siapa tuh ya yang terkoneksi itu? Pasti ada orang yang memang ada di pikiran kamu dan kamu di pikiran dia gitu. Energinya jadinya tarik menarik gitu. Ya, fokus ya. Buat sahabat semua yang ingin personal reading silahkan. Tapi yang pasti jangan lupa subscribe-nya, likes-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes terbaru atau yang sedang diupload ya, atau baru diupload gitu. Hari ini Gondes ngupload apa gitu. Oke. Tetap kembali melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah dalam hidupmu ya. Dan yang pasti tanggung jawabnya kembali ke kamu karena ada di tangan kamu. Fokus ya. Oke, jumping kartunya. Terlalu jauh jumpingnya. Orang ini sudah mungkin sudah dekat dengan kamu ya, atau kamu sudah melihat dia itu lama, atau dia yang sudah melihat kamu lama ya. Artinya itu sudah berhasil untuk membangun sebuah chemistry untuk dia sendiri ke kamu ya, karena ini orang ini memikirkan kamu dan kamu saat ini mungkin juga memikirkan dia karena koneksi, karena saling tarik menarik akhirnya terkoneksi. Dimulai dari dia ya, atau mulai dari kamu, letakkan energi kamu. Yang pasti ada salah satu di antara kamu yang memikirkan ya, dan memikirkan itu tidak cuma sebatas memikirkan aja, ada something gitu, ada lebihnya gitu ya, over ya, jadinya akhirnya menarik energi kamu sehingga kamu pun ikut ya, terbawa. Kenapa nggak tahu kenapa, sebabnya tiba-tiba memikirkan dia juga. Itu namanya sebuah koneksi ya. Karena dia yakin gitu dengan dia punya chemistry yang dia bangun dengan cara melihat kamu, atau ini bisa juga teman kamu atau teman kantor atau teman apapun itu. Yang pasti orang ini sudah terhubung dengan kamu. Kalaupun tidak, dia sudah melihat kamu ya. Misalkan di tempat orang hajatan gitu, kondangan gitu ya, resepsi ya, bahasa kerennya apa sih ya, di tempat wedding gitu ya, kelihat gitu terus kepikiran, terus itu namanya jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Keren banget sih. Jatuh cinta pada pandangan akhirnya dia memikirkan kamu, pasti akan terlintas. Kalau akan terlintas di pikiran kamu atau di mimpi kamu, biasanya terkirim isyaratnya di mimpi ya. Bukan seseorang itu kalau saking kuatnya koneksi, dan ini memang kerana itu gitu, kuat gitu, yang membuat energi kalian tarik menarik ya, dan terkoneksi ya. Ada perasaan tanggung jawab. Dia orang ini udah ini ya, udah
udah punya tanggung jawab ya, ada tanggung jawab yang dia pikul gitu. Tetapi dia memikirkan kamu gitu loh, karena mungkin pandangan pertama atau memang kalian sudah terhubung melalui medsos, sosmed, atau karena memang sudah ada hubungan ya. Ini untuk segala hubungan ya, macam hubungan ya. Kita lanjutkan ya, fokus. Buat sahabat aku semua dimanapun berada yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan problem atau lagi dalam problem, semoga segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, semoga disemogakan ya, segera dipertemukan. Amin, amin. Fokus, kembali fokus. Ada komunikasi ya, berarti orang ini memang kamu tahu, kenal, dan terhubung gitulah. Misalkan LDRan ya terhubung gitu, misalkan kalian pertemanan ya terhubung gitu ya. Orang ini terhubung ya, dan dia ingin bicara jujur tentang padamu ya. Bicara apa itu, Des? Nanti kita lihat dulu ini siapa, dan dia berharap banyak dalam hubungan ini ya, berharap banyak dalam hubungan ini, ingin meningkatkan hubungan gitu, ada harapan, makanya dia pengen jujur gitu ya. Dan di sini juga terlihat karena dia ngerasa sama kamu itu ada koneksi, terus kemudian ada chemistry yang pasti. Itu kan menjadi sebuah hubungan itu kan landasannya chemistry ya, landasan bukan utama, tetapi awal dari sebuah hubungan itu adalah chemistry. Bagaimana bisa terjadi hubungan berkelanjutan kalau nggak ada chemistry? Katanya kalau berantem terus itu jodoh deh, belum tentu ya. Jangan, itu kan cuma sebuah apa ya, bukan selengean sih, lebih kayak motivasi gitu. Wah, akhirnya banyak orang yang berasumsi bahwa orang yang sering berantem, sering bertengkar itu adalah jodoh. Salah banget itu. Kalau berantemnya sehari 5 kali, 10 kali ya malah bikin emosi, ya kan? Gitu maksudnya. Yang masuk akal aja lah. Yang masuk akal gitu ya. Jangan bikin chemistry melalui berantem. masa bikin chemistry dengan berantem. Kita berantem aja biar jadi jodoh. Aduh. Itu namanya hubungan toksik. Hubungan toksik itu hubungan yang gimana tuh, Des? Yang merasa hubungan toksik itu kayak ngerasa itu dia itu pasangan kita, jodoh kita, nggak terpisahkan, kayak gitu ya. Masuk ke hubungan karmik juga ya. Akhirnya endingnya jadi toksik gitu. Misalkan itu masuknya hubungan karmic relationship ya, tapi jatuhnya nanti karena keyakinan itu menjadi sebuah hubungan toksik. Contohnya deh ya, disampaikan bahwa karmic relationship atau hubungan karmik itu ya, itu istilah yang digunakan untuk apa ya namanya, lebih ya, karena hubungan karmik itu dimaknainya seperti ini nih, sebuah istilah yang digunakan untuk ya menggambarkan tentang hubungan yang didasari dengan keyakinan ya, keyakinan atau kekuatan bahwa pasangan yang dimiliki itu adalah sebuah belahan jiwa atau belahan jiwa atau jodohnya gitu. Nah, ya kan? Karena apa? Ya, karena keyakinan tersebut itu hubungan karmik biasanya ditandai atau dipenuhi dengan gairah dan emosi. Karena kepercayaan ini, sehingga itu tidak ada toleransi gitu loh, sama sekali nggak ada toleransi. Kesalahan pasangan kita itu nggak
itu nggak terdeteksi ya. Artinya kita selalu memaklumi gitu ya, selalu kita memberikan toleransi walaupun berbuat salah, karena dia ngerasa gitu loh, bahwa ngerasa dia itu jodoh kita ya gitu. Terus membuat ya, yang seringkali itu justru membuat kamu tuh kesulitan melihat kekurangan karena hubungan karmik itu gitu ya. Ya, sifat buruk yang seharusnya tidak ditoleransi. Jika sudah begini ini ya, bisa dikatakan bahwa karmic relationship telah membawa kamu ke dalam hubungan toxic gitu. Ya, seperti itu. Paham ya? Hubungan toksik itu dari mana gitu. Datangnya dari mana itu. Karena sudah jatuh cintanya atau bucin ya, lebih bucin. Bukan, memang itu termasuk hubungan karmik. Kalau kamu ngerasa seperti itu, kalau bisa gitu. Karena cinta itu nggak banyak air mata gitu, nggak banyak emosional gitu. Yang nggak ada nafsunya pun bisa dikontrol gitu kan. Orang kan kalau mencintai yang sesungguhnya itu kan pengen menjaga, tidak merusak gitu ya, ibaratnya tuh seperti itu ya, nafsunya itu dibatasin gitu. Seperti itu. Nah, kamu harus mengontrol kalau ada di hubungan kayak gini. Jangan sembarangan menyebarkan informasi ke orang-orang ya, karena akan ada membelok-belokkan ceritamu ya. Jadi jangan sembarangan kamu bicara atau ngomong dengan orang yang, apalagi yang baru kamu kenal. Kamu lebih baik hati-hati. Kalau kamu bicara itu, kalau mau ngomong sembarang misalnya penting gitu ya, itu lebih ke memilih teman yang bisa dipercaya, termasuk gondes gitu. Ngobrolnya sama gondes saja tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu, ya kan, karena itu kita nggak dekat, jadi aku nggak kenal teman kamu, dan gondes kamu juga nggak kenal teman kamu, aku mau nyebarin kemana. Itu contohnya gitu. Tapi itu namanya kalau sama gondes itu personal reading ya gitu. Jadi kita nggak boleh sembarang menceritakan atau sembarang ngomong ke orang, apalagi menginformasikan tentang diri kita ke orang-orang ya, karena akan ada aja ya yang biasanya ya mendengarkan, nggak taunya udah menyebar kemana-mana. Kamu nanti kecewa, datangnya jatuhnya tuh kecewa ya kan. Oke. Banyak-banyak rilis ya, ketegangan, ketakutan ya, karena yang sudah ditakdirkan untukmu sudah diatur ya. Jadi jangan takut ya, lebih ke santai aja, jangan terlalu tegang, jangan terlalu takut. Jangan-jangan dia diambil orang, jangan-jangan dia nggak cinta lagi sama aku, jangan-jangan aku dikhianati ya. Jangan takut ya, karena yang sudah ditakdirkan untuk kamu itu sudah diatur. Kalau misalkan dipertemukan kok diperpisahkan, itu untuk pembelajaran yang bisa kita ambil seperti itu ya. Oke. Ada seseorang yang memikirkan kamu, ini orang ini memikirkan kamu karena terkoneksi ya. Ada seseorang yang memikirkan kamu sehingga energi kamu tertarik terus menerus ke dia. Ini bisa orang masa lalu, sekarang, atau masa yang akan datang. Seperti itu ya. Yang membuat kamu itu juga ikut memikirkan dia. Itu namanya terkoneksi. Paham? Dengan percaya diri ya, membuat vibrasi energimu tinggi. Kamu jadi lebih kuat. Ya. Kita memang harus percaya diri. Selama kita tidak mempermalukan diri sendiri, apalagi mempermalukan orang lain. Percaya diri itu boleh, tapi kalau kepedean itu lebih nggak baik. Lebih kepercaya diri itu lebih mengarah ya, terkontrol ya kan. Tidak, kepedean itu cuman sesuatu hal yang nggak mampu, tapi karena kita itu pede ya, karena merasa ya kan, ya sebetulnya nggak pantas gitu. Karena kepedean jadi malah norak jatuhnya, ya enggak sih. Jangan mau kamu kayak gitu. Jadi kalau lebih baik kepercayaan diri agar membuat vibrasi energi kamu tuh tinggi ya. Misalkan pakai baju gitu loh, pakai baju tuh nggak harus yang mahal ya. Misalkan ini, yang penting itu kamu merasa nyaman, kamu merasa kok srek. Nah itu nanti kamu akan membentuk sebuah percaya diri yang akhirnya
membuat vibrasi energi kamu tinggi ya. Jadi kamu jadi gerak pun nggak tanggung ya, nggak bicara nggak canggung, pakai make up nggak usah menor-menor. Nah kayak gitu itu membuat kamu lebih percaya diri daripada menor kepedean tapi memalukan ya, norak namanya ya. Bener nggak sih? Komen dong. Jika kamu ingin targetmu segera tercapai, jangan tunda-tunda ya untuk bertindak atau berusaha. Karena jalan untuk sukses itu akan ada aja caranya. Ya. Ya seperti itu. Kamu berangan-angan ingin lulus kuliah tahun ini, berusaha keras. Kan memang sudah waktunya lulus tahun ini gitu. Tapi kamu masih kayak aduh mampu nggak ya gitu. Ya itu kamu bulatkan tekad. Ya, kamu berusaha keras. Karena usaha itu tidak mau membohongi hasil. Paham? Paham. paham Bu gitu. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita ada intermezzo, ini adalah sebuah motivasi buat kamu ya kan. Aku lampirkan di situ. Bondes lampirkan agar tidak jenuh. Kita lanjutkan. Ada yang ingin bicara jujur padamu ya. Orang ini yang terkoneksi ingin jujur ya kan, dia sudah yakin dan merasa ingin jujur tentang perasaannya, bahwa dia ada banyak kecocokan dengan kamu ya gitu. Di antaranya itu yang pengen diomongin juga ya chemistry ya, kembali karena dia merasa hubungan ini ada chemistry. Mungkin bisa jadi orang ini ingin meningkatkan hubungan gitu, meningkatkan hubungan. Oke, kita lihat lagi ya kartunya. Kita fokus. Buat yang ingin personal reading silakan personal reading ya, hubungi nomor Bondes ya. Dia ini lagi dalam pencarian cinta karena dia pernah ditinggalkan oleh seseorang. Ini bisa terbolak-balik ya, karena di personal reading kalau kamu ingin pure energi kamu dan dia, silakan personal reading. Ya. Dia mendapatkan chemistry sama kamu, berteman sama kamu, terkoneksi dengan kamu itu kok banyak kesamaan, banyak kecocokan. Ya. Di antaranya bahwa dia ingin menyampaikan juga bahwa dia itu ditinggalkan pasangannya, atau kamu juga boleh yang ditinggalkan. Letakkan energi kamu. Dia banyak dan ingin jujur cerita. Ya makanya nanti buat pertimbangan kamu ya, kalau kamu memang ya merasa cocok sama dia, yaitu jadi sebuah pertimbangan tentang kejujuran dia ini. Ini selalu ada di pikiran dia ya, ingin menyampaikan kata jujur ini ke kamu, ingin bicara jujur ini ke kamu tentang kan nggak langsung ngomong aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi dia akan bicara dulu melalui tentang kita banyak kecocokan loh gitu. Seperti itu, kita ada chemistry loh gitu, aku nyaman sama kamu gitu, diantaranya ya. Dan ini hubungan yang ngerasa sama kamu itu memang betul-betul nyaman gitu selama ini gitu. Ya, ini ada yang ditinggal dan meninggalkan, makanya dia cerita gitu, cerita ke kamu dulu tentang masa lalunya, atau kamu yang cerita karena ini adalah energi kamu. Kenapa Gondes kok ngomongnya kayak ngeromet? Iya nih, kecepatan ngomongnya ya, jadi kayak ngeromet. Mungkin meniren. Tahu nggak meniren? Orang Jawa itu meniren, banyak ngomong masalahnya. Kita lihat kartu selanjutnya. Ada ketulusan cinta. Dia ingin bicara tentang sebuah ketulusan cinta setelah bercerita tentang masa lalunya yang ditinggalkan oleh pasangannya ya, dan dia saat ini mencari cinta dan tertuju ke kamu karena dia ngerasa sudah ada kecocokan banyak, walaupun cuman lewat medsos, walaupun LDRan, walaupun ya ada juga yang ini untuk segala hubungan ya. Tidak aja LDRan doang juga enggak, udah pacaran juga, tapi semua hubungan ada di sini.
ada ketulusan yang dia punya untuk kamu. Itu yang ingin dia bicarakan tentang kejujurannya. Tapi di sini ada Three of Cups. Dia menginginkan sebuah keberhasilan dalam hubungan ini. Ya, ini entah kamu tadi yang ada pasangannya, tapi di sini salah satu ada yang ditinggalkan atau meninggalkan. Ya, jadi ada hubungan di sini yang memang di sini terlihatnya ada hubungan. Ada salah satu di antara kalian itu yang masih punya pasangan. Gitu. Ya. Oke. Itu yang dia ingin sampaikan tentang ketulusan perasaan. Jangan takut berekspresi atau menunjukkan diri, meskipun banyak yang iri, karena dengan percaya diri energimu menjadi tinggi dan bisa menyalakan orang-orang ya yang iri. Ya, jangan malu untuk berekspresi. Tunjukkan skill kamu, skill kapasitas kamu ya, lebih ke situ ya. Potensi kamu lebih ke situ ya. Kamu jangan menyerah untuk memperjuangkan masa depan. Ini menyangkut masa depan juga ya. Oke. Kemudian orang masa lalu tidak bahagia setelah tidak bersamamu ya. Biarkan saja ya. Itu bukan urusan kamu lagi ya. Biarkan aja jadi pembelajaran untuknya, karena sudah mengabaikan kamu, bahkan meninggalkan kamu. Ya. Gak usah ditangisin, ngapain ditinggalin kok nangis. Emang dia nangis buat kamu, rugi sendiri toh. Gak usah putus asa. Kenapa putus asa? Dia berjingkrak-jingkrak di sana, kamu putus asa. Putus ya putus aja, namanya juga hubungan ya kan. Gak ada yang langgeng di dunia ini, gak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya serba hakiki. Gitu. Ada batas waktunya kapan kamu berjodoh sama dia, sampai kapan, berapa hari, berapa tahun, berapa abad ya kan. Jadi lebih kalau ada peristiwa ya sepertinya kamu ditinggalkan itu, nggak usah nangis, nggak usah down, nggak usah patah hati ya. Yang ada dia malah suka-suka gitu loh. Aku kasih motivasi buat kamu aja sih. Untuk apa insecure ya, minder atau rendah diri, mending percaya diri ya, bisa kita semangat, bisa membawa kita semangat seperti itu. Untuk apa insecure ya, nggak usah minder gitu, nggak usah rendah diri. Kita selalu bersyukur dengan pemberian Tuhan tentang keadaan kita. Itu lebih membuat kita atau membangun diri kita menjadi lebih kepercaya diri ya. Bukan kepedean ya, percaya diri untuk melangkah ke depan. Memaafkan lebih terus ya, memaafkan lebih ya, atau memaafkan terus ya. Kamu nggak usah memaafkan, itu lebih baik maksudnya. Kalau dia udah minta maaf, besok minta maaf, maafin aja gitu ya. Terus maafin aja, karena bisa membuka rezeki untuk kamu kayak gitu tuh ya. Orang yang berulang membuat kesalahan tetap dimaafin aja. Minta maaf, maafin. Nggak minta maaf juga dimaafin. Terus lakukan itu. Justru itu yang akan bisa membuka pintu rezeki kamu. Jodoh, rezeki itu kan bentuknya bisa jodoh, kesehatan, finansial kayak gitu. Jadi dan lain-lain ya. Jadi jangan pelit untuk memaafkan. Memaafkan itu kewajiban buat kita, agar kita lebih menjadi orang yang terpuji gitu. Ya, oke. Sekarang kita akan ambil penegasannya dari pembacaan kartu atau dari tebaran kartu itu tentang seseorang yang ingin bicara jujur padamu, karena orang ini terkoneksi dengan kamu. Ini penegasannya ya untuk kamu, akan membimbing kamu untuk mengarah kemana gitu ya. Oke, di sini ada bertebaran energi Libra, Sagittarius, Aquarius ya, ada Pisces ya, juga ada Leo, terakhir ada Cancer. Itu energi yang bertebaran di tebaran kartu ini ya, saling melengkapi. Kita akan lihat lanjutannya tentang penegasan dari tebaran kartu ini untuk kamu ya, untuk yang menonton video ini.
Ada perubahan, nanti akan terjadi perubahan ya, perubahan berbentuk positif atau negatif, nanti kamu akan melihat perubahannya ya, gitu. Kita lanjutkan kartu selanjutnya. Ada past, present, and future. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu yang disampaikan di sini. Ini bisa orang masa lalu kamu, bisa orang yang saat ini, atau orang yang nanti akan datang ke kamu. Ya, persiapkan diri kamu. Ada truths ya, tentang sebuah kebenaran, nanti akan terlihat di sini ya, akan terlihat. Kamu akan melihat siapa ya dia dan kebenarannya seperti apa. Nanti kamu akan melihat tentang sebuah kebenaran tentang seorang ini ya, tentang sosok ini. Dan ada burdens ya, tentang beban ya. Nanti kamu akan merasa ini adalah sebuah beban bagi kamu ya, tetapi kamu bisa menyikapi karena kamu memahami hidup ini mau dibawa kemana, mau ngapain, dan kamu akan bisa memahami setiap masalah dan kemudian mencari solusinya. Amin ya. Kan nanti akan ada yang disebut dengan reunion ya, reunion of soul, atau pertemuan ya, setelah sekian lama tidak bertemu atau setelah berpisah ya, nanti akan dipersatukan atau persatuan tempat kamu dan dia untuk menyelesaikan masalah kamu ini gitu. Jadi nanti di sini kamu bisa ada pertemuan dan kamu bisa mengambil sebuah keputusan apa yang akan kamu lakukan dengan sosok ini gitu ya. Jadi dia bicara jujur dan bagaimana dengan kamu gitu. Kamu akan mengambil keputusan yes or no, mau atau tidak, itu nanti kamu harus benar-benar mempertimbangkan ya. Jangan gegabah mengambil keputusan ya, seperti itu. Tanda-tandanya gimana? Nanti akan ada tanda-tanda atau petunjuk alam semesta untuk kamu ya. Tapi di sini sudah banyak petunjuk sih, di mana orang ini bisa orang masa lalu, bisa orang masa sekarang, atau orang masa depan, tapi orang ini yang pasti terkoneksi dengan kamu. Nah, kamu nanti bisa melihat ya langsung kebenarannya siapa sih dia itu ya, gitu. Kita ambil 5 seperti tebaran kartunya. Ini pesan versi Gondes ya. The White punya Gondes. Kita akan lihat satu persatu. Oh, langsung kosong. Mungkin sudah cukup ya dari tebaran kartu ini ya. Kita lagi lihat lagi pesan kedua ya. Aduh, berantakan nih. Berantakan, bro. Nah, oke. Kita lihat pesan yang kedua versi Gondes ya. Banyak rintangan ya nanti di hubungan ini. Ya, banyak rintangan. Ya. Ini sebuah juga sebuah sinyal atau sebuah tanda juga. Sebuah petunjuk. Selesaikan masalah dengan cara dewasa. Jangan kekanak-kanakan ya. Ada masalah besar diperkecil. Setelah kecil dihilangkan. Kalau masalah kecil segera diselesaikan, jangan tunda. Seperti itu. Agar tidak menjadi besar masalah itu. Menerima apa adanya pasangan. Ya, kamu nanti yang menentukan, bukan Gondes ya. Karena kamu yang akan menjalani, ya kamu yang akan merasakan. Penuh kasih Tuhan. Ya, artinya di blessing kamu itu sama Tuhan, diberkati, dikasihi ya, seperti itu. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu, dan kemudian menyerahkan ya. Doa itu bentuk komunikasi kita kepada Sang Pemilik alam semesta ya, dan bersyukur ya, pasti bersyukur dalam segala keadaan ya.
Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Maksudnya apa sih, Des? Ya kita selalu bersyukur artinya. Seperti itu. Dan berdoa. Karena doa itu dahsyat. Bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Ya menjadi lebih ikhlas, lebih tenang, ya kan. Tidak merasa terbebani karena misalkan perpisahan. Jadi cintailah dia ya. Kita bicara tadi. Cintailah dia karena Allah. Karena semua datang dari Allah, kembali kepada Allah, dan termasuk ya termasuk apapun yang ada di dunia ini ya. Cintailah karena Tuhan ya, atau menurut keyakinan kamu ya, bukan pengertian tapi keyakinan kamu itu sang pemilik alam semesta. Oke, oke. Tetap semangat, 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 dan semangat. Song-song masa depan ya, masih panjang ya. Belanda masih jauh. Kalau jodoh tidak kemana, Tuhan punya banyak cara untuk mempertemukan kalian dengan jodohmu. Kalau mau dipersatukan, Tuhan punya cara banyak ya untuk mempersatukan kalian. Karena apa? Karena Allah atau Tuhan itu mempunyai rencana yang sempurna dengan segala solusinya ya. Jadi positif thinking aja sama Gusti Allah. Ya, hari ini terluka, belum tentu besok terluka lagi. Kalau sampai terluka berulang-ulang itu berarti ada amalan apa yang memang sebetulnya kamu harus perbaiki. Gitu. Oke. Ada kesalahan milik Anda, sadar benar mutlak pingsan sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.